Seniman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya. Oh iya, seniman yang akan kita bahas kali ini adalah seniman unik yang saya sendiri tidak tahu harus memberi judul apa pada seniman unik ini. Dan untuk mengetahui atau mungkin sobat sekalian bisa membantu memberikan judul pada kolom komentar. Maka dari itu kita masuk pada pembahasan seniman ini biar sobat sekalian bisa mendapat inspirasi yang tepat buat nama seniman ini. Namun sebelum itu kita intro dulu. Coba sobat sekalian perhatikan hasil lukisan seniman ini. Apakah ada yang aneh? Kalau saya sendiri menilai lukisan tadi, maka lukisan tadi bagus dan biasa saja. Namun kali ini kita tidak membahas hasil lukisan yang tadi, namun kita bahas orang yang melukisnya tadi. Dan ini adalah foto pelukisnya. Apakah sobat sekalian bingung apa yang aneh? Sekali lagi kalau saya menilai pelukisnya juga tidak ada yang aneh. Terus keanehannya di mana? Oke, kita masuk pada inti pembahasan seniman ini. Sering kita temui orang yang berbicara pada diri sendiri dalam sinetron. Ada juga melihat mukanya sendiri di cermin. Ada juga memotret dirinya sendiri di HP. Ada juga yang bergoyang sendiri, makan sendiri, minum sendiri, cuci baju sendiri, bahkan tidur juga sendiri. Sebagian besar dari mereka adalah jomblo puber dan sebagian kecilnya adalah pasien yang tertunda. Namun sering keunikan itu memberikan sesuatu yang memberi kepuasan tersendiri seperti mengabadikan hasil campuran bedak pada muka. Ada yang sekedar sebagai hiburan, dan ada juga karena takut muka aslinya tidak terlihat lagi oleh generasi berikutnya. Maka dengan cara mengabadikan muka mereka sering dibungkus dalam bentuk video, foto, cetakan batu nisan, bahkan dalam bentuk lukisan. Seniman ini melukis dan hasil lukisannya melukis dirinya sendiri dalam lukisan dan dilukis lagi oleh pelukis yang melukis dirinya dalam lukisan yang dilukis oleh pelukis yang melukis dirinya, dan hasil lukisannya melukis dirinya dalam lukisan yang dilukis oleh pelukis yang melukis dirinya dalam lukisan yang dilukis oleh pelukis yang melukis dirinya lagi dalam lukisan. Untuk lebih sederhananya, kita sebut saja pelukis ini melukis dirinya sebanyak 4 kali. Oh no! Karena hasil lukisan dari pelukis ini ingin mengabadikan juga mukanya dalam lukisan. Setelah itu lukisan tadi juga takut mukanya hilang. Maka dari itu lukisan tadi juga melukis dirinya lagi dalam sebuah lukisan yang dilukis oleh lukisan. Oh no! Wah, saya juga semakin pusing lukisan dengan lukisan ini. Kita bahas pelukisnya saja. Seorang seniman yang berbasis di Chicago, Seamus Ray, yang muncul dalam proyek serupa yang memulai dengan satu representasi dan mencerminkan prosesnya dalam foto karya tersebut. Oh no. Dia kemudian mengulangi proses itu 5 kali yang menghasilkan rangkaian media campuran rekursif yang sedikit berubah dengan setiap literasi, dan ada 2 kucing muncul di potret akhir. Oh no. Ray berharap proyek yang berpotensi tidak terbatas ini menimbulkan pertanyaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kucing juga mau melukis dirinya sebagai dokumentasi buat anak cucunya? Atau Seamus Ray akan melukis dirinya lagi yang sudah menjadi sedikit tua, agak tua, dan tua sekali, atau sekali tua? Saya telah melukis ratusan potret diri selama bertahun-tahun, dan ini tampaknya merupakan perkembangan alami dari itu. Karena saya tampaknya akan gila melukis diri sendiri, melukis diri saya sendiri, terus melukis diri saya lagi dan melukis lagi diri saya. Tutur Seamus pada pers yang meliput alasan dengan lukisan ini. Sebagian besar karya Seamus Ray berpusat pada budaya dan media internet. Dia juga sering melukiskan meme dan karakter ikonik yang cerah dan jenuh dari berbagai acara televisi dan film. Banyak diantaranya dia bagikan di Instagram. Seniman tersebut juga menjual cetakan dan barang lainnya dengan karyanya di Threadless.
Dalam 50 tahun, kita berharap untuk melihat seorang laki-laki tua kurus dengan kain biru melukis potret yang mencakup 800 potret lain dari dirinya, yang semakin muda, dan semakin kecil seperti metafora yang sempurna untuk masa mudanya menghilang ke dalam hamparan yang sangat kecil. Itu pun kalau sobat masih diberi umur yang panjang serta diberi kesehatan dari Sang Pencipta. Maka dari itu saya doakan kesehatan dan umur yang panjang bagi sobat yang sudah menyaksikan video ini. Dan moga dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah bagi yang sempat like, komen, dan subscribe. Amin. Oh iya, hampir lupa dengan kisah unik dari channel saya. Oh no. Tapi setelah kisah unik ini masih ada satu seniman lagi yang bentar baru kita bahas. Setelah kisah unik berjudul Bertanya pada Tanda. Kali ini kisah nyata dan unik ini lagi-lagi berasal dari negeri penghasil ikan dari timur Indonesia, tepatnya di Flores Timur, Larantuka. Ketika mentari hendak kembali ke peraduannya, terlihat Mudi sedang asik memancing di sela-sela waktu istirahat sebelum mereka melanjutkan lagi proses memancing tuna di perairan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Namun di sela waktu memancingnya dengan tidak sengaja, cincin nikah yang masih bau toko itu terjatuh bersamaan dengan strike ke-17 dari si Muding. Dengan serius dan cekatan, si Mudi menikmati strike Eka Saptanya, walau ikan di pelabuhan peristirahatan hampir tidak bisa terlihat karena hari sudah mulai gelap. Dan tiba-tiba sang nahkoda memerintahkan semua awak untuk bersiap-siap berlabuh dalam proses untuk melaksanakan tugas utama kapal penangkap atau kapal pemancing tuna tersebut. Karena diselimuti rasa suka, duka, senang, sedih, dan gelisah dari si Mudi sebagai awak yang bertugas melepaskan ikatan tali, bergegas si Mudi melaksanakan tugasnya dengan baik dan cepat. Setelah sehari memancing, bahan bakar mulut pun amblas meski dengan persiapan 1 orang 2 slot. Akhirnya setiap pemancing sependapat untuk membeli bahan bakar mulut setelah mentari mengintip dari peraduannya. Dengan kecepatan tinggi mereka melaju ke pelabuhan persinggahan dan dengan rem cakram serta supir yang mahir berhasil memarkirkan kapalnya di pelabuhan. Dan kembali lagi si Mudi melaksanakan tugasnya dengan baik dan cepat. Setelah bahan bakar tadi sudah dianggap tercukupi, sang nahkoda kembali dengan teriakan khasnya memberi instruksi untuk awak kapal bergegas berangkat kembali. Oh no! Namun sang nahkoda dikejutkan dengan ulah si Mudi yang sedang sibuk menyelam beberapa kali dan belum bergegas melaksanakan tugasnya. What? Dengan tenang dan sedikit menurunkan nada bicaranya, sang nahkoda bertanya pada Mudi. Mo ewe negaku ti halam bakok mo ako ewe. Kalian siap-siap mau tayo wadawi. Oke juragan. Si Mudi bergegas melaksanakan tugasnya dan berangkatlah lagi kapal ini mencari ikan. Sehari kemudian tak disangka yang disangka tak akan habis, ternyata habis juga persediaan air hangus. Sang nahkoda pun dengan kecepatan tinggi mereka melaju ke pelabuhan persinggahan kedua. Setelah gula dan kopi sudah berhasil didatangkan, sang nahkoda kembali dengan teriakan khasnya memberi instruksi untuk awak kapal agar bergegas berangkat kembali. Oh no! Namun sang nahkoda kembali dikejutkan dengan ulah si Mudi yang sedang sibuk menyelam beberapa kali dan belum bergegas melaksanakan tugasnya. Dengan tenang dan sedikit menurunkan nada bicaranya, sang nahkoda kembali lagi bertanya kepada Mudi. Mo nenggaku ti halam bakok mo ako wewe. Kalian siap-siap mau tayo dawi. Sang nahkoda bergegas menghampiri si Mudi yang lagi kebingungan memperhatikan badan kapal setelah ia menyelam beberapa kali. Dengan rasa penuh kebingungan, sang nahkoda bertanya lagi pada si Mudi. Oh no! Mo nenggaku ti bingung-bingung we. Mo ma aku ge sebenarnya we. Sambung si Mudi dengan polos. We mata bea kila yang lengah we juragan. Gusok kawai curiga macam-macam balik di. Malam pengantin tunda gara-gara mantan beso pas nikah ge. Nabi kila gue te balik we. Memangnya kila mu ewe lengah kapa? Via tibia na balik we. Ikan pas remah pas mau berangkat we juragan. Oh no! Terus lengah na pas digaku timu halam bakok mulai kewe. Dengan penuh keseriusan dan kepolosan si Mudi menunjukkan sebuah tanda pada sang nahkoda. Dwi juragan, gue ini tanda kaewi.
pas mau berangkat karena program jadi gue ini garis tanda lengan pas tanda tidur ini. Mendengar ucapan Mudi yang polos, si nahkoda langsung kejang-kejang dan akhirnya pingsan. Kadang kepolosan dapat membantu kita untuk bisa tersenyum dalam kepenatan bekerja dan dapat memberikan tutorial terbaik belajar kejang-kejang dan belajar pingsan yang baik dan benar. Oh no! Sebelum sobat sekalian kejang-kejang dengan paket data, kita bahas lagi seniman tadi. Samus Rai telah memulai serangkaian lukisan-lukisan dirinya sendiri. Dia mulai pertama dengan yang di atas dan saat ini sedang dalam proses lukisan dirinya yang kelima. Dalam bentuk ketakutan lukisan kehilangan wajah dalam lukisannya, maka berbeda dengan seniman Skotlandia berwajah poker Ewan McClure yang melukis potret dirinya di cermin. Kali ini pelukis ini mungkin sering melihat wajahnya di cermin dan tidak berubah meski sudah mandi dan pingsan beberapa kali. Dan saat sadar berharap wajahnya bisa berubah, tapi ternyata tidak juga. Wajahnya masih seperti yang dulu. Maka dia mendapat ide melukis wajahnya dalam cermin supaya tidak perlu untuk bercermin lagi. Atau cerminnya juga takut kehilangan wajah pemiliknya dan meminta pelukis ini mengabadikan wajahnya di dalam cermin. Oh no! Ewan berdiri di belakang kanvas dan menjangkau sekelilingnya. Itu mengesankan. Cermin itu rumit sebagai referensi dan tutur pelukis ini. Saya hampir tidak bisa bercukur di cermin tanpa risiko kehilangan telinga. Saya pikir menarik ke bawah dan ke kiri dan saya benar-benar bergerak ke atas dan ke kanan. Saya sudah mencoba ini beberapa kali dan entah kali keberapa saya mendapatkan hasil yang saya inginkan. Dan pada akhirnya saya tidak butuh cermin lagi untuk melihat wajah saya. Seniman tadi ternyata sudah menyadari kalau cermin itu tidak butuh untuk ditatap lagi karena pasti akan muncul wajah yang sama juga. Setelah berulang kali melukis diri sendiri dan berulang kali bercermin, maka saya juga berulang kali untuk mengucapkan terima kasih berlimpah bagi sobat pecinta channel ini. Dan sebagai penutup saya sampaikan, thanks for watching, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.